Mana ada orang yang mau merencanakan sesuatu kalau itu dianggap tidak masuk akal, yang utopis. Profesor Yusril Iza Mahendra mungkin masuk akal dan ada rumusnya. Karena pemerintah sekarang menguasai parlemen. Apa kata Pak Jokowi bisa jadi apa kata parlemen. Ada banyak undang-undang dan peraturan dan kebijakan yang bertentangan dengan pendapat umum bisa mereka selesaikan. Dan siapa sih mau demo? Mahasiswa paling juga. Dan berapa sih kekuatan mahasiswa? Kalau 98 memang ada akumulasi dari rakyat untuk melawan Orde Baru. Kalau sekarang kan tidak ada. Kepuasan presiden 73%. Apa yang mau ditakutin? Tapi kalau lebih dari itu sudah dianggap sebagai nafsu, sudah bagian dari hasrat ingin menumpuk kekuasaan, sudah mau bersenang-senang dengan kekuasaan. Kalau ada menteri yang mendorong nafsu berkuasa, ini kan namanya maksiat di dalam demokrasi. Pak Jokowi, Anda masih punya waktu untuk menjadi teladan bagi bangsa ini. Sobat Forum Keadilan, bersama saya Ki Lurah. 2 hari yang lalu, publik tidak dikejutkan oleh pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo yang kembali menyinggung tentang Presiden 3 periode. Ia mendasarkan pada hasil survei Poltreking yang menyebut bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden mencapai 73%. Sehingga ia ingin hasil survei ini dikaji apakah ini ada relevansinya dengan keinginan rakyat untuk kembali dipimpin oleh Pak Jokowi. Ki Lurah sebenarnya agak enggan untuk mengulas ini. Tapi mau apa lagi? Mau diremehkan, ini yang ngomong Ketua MPR. Mau diseriusin, ini adalah wacana yang gak masuk akal. Karena terus terang saja, semenjak isu ini bergulir setahun yang lalu, Ki Lurah tidak menganggap ini sebagai isu yang serius. Ya mungkin semacam main-main politik lah, atau bisa jadi pengalihan isu. Sekalipun itu yang mengucapkan adalah Kodari dari Indobarometer. Ya Ki Lurah menganggap itu hanya orang-orang yang ingin mencari peruntungan dalam bidang politik. Apalagi Presiden Jokowi mengatakan bahwa orang yang menggulirkan isu ini sebenarnya punya 3 motif. Kalau tidak ingin menampar muka saya, ingin menjerumuskan saya, atau mau cari muka sama saya. Dan pernyataan Presiden itu masuk akal. Karena apa? Karena keinginan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden atau Presiden dipilih 3 periode di masa demokrasi seperti ini, itu adalah wacana yang utopis. Sama utopisnya dengan wacana orang yang menakut-nakuti dengan isu kebangkitan PKI misalnya, atau kebangkitan komunisme. Ya bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang bisa menyebarkan paham komunisme di zaman seperti ini? Tapi apa yang Ki Lurah anggap utopis itu ternyata keluar dari mulutnya menteri. Ada 4 menteri. Bahlil Lahadalia, Erlangga Hartarto, Luhut Binsar Panjaitan, Zulkifli Hasan, dan Muhaimin Iskandar. 5 menteri, bayangkan. Ya memang kata-katanya tidak seragam ya. Dan mereka punya alasan masing-masing yang mendasarkan itu. Ada yang mengatakan misalnya mereka telah melihat big data. Dan di situ terlihat bahwa rakyat ternyata menginginkan kembali untuk dipimpin Pak Jokowi. Ada yang bilang bahwa ekonomi belum stabil karena masalah COVID-19 yang belum pulih. Ada juga karena masalah konflik Ukraina yang menyebabkan keadaan dunia menjadi tidak stabil. Ada yang juga yang membela bahwa ya apa yang salah, ini kan demokrasi. Nah termasuk juga PSI. Memang PSI tidak mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, tapi PSI mendorong presiden 3 periode. Ya sama baik, Pak Jokowi juga. Di satu sisi, Pak Jokowi merasa ditampar. Tapi di sisi lain, justru para menterinya sendiri yang mengucapkan ini. Ini kan anomali namanya. Nah kebetulan, Ki Lurah pernah ketemu dengan orang yang dulu pernah menjadi menteri di zaman Pak SBY. Ki Lurah tanya sama dia, menurut Bapak, kira-kira Pak Jokowi tahu nggak kalau ada menteri yang ngomong begini? Atau jangan-jangan dia minta izin. Nah si mantan menteri ini bilang sama Ki Lurah, wah ya kalau itu saya juga tidak tahu, kata dia. Tapi kalau Anda mau tahu bagaimana hubungan seorang menteri dengan presiden, saya bisa cerita, kata dia. Dia bilang begini, saya dulu waktu dia berjabat pernah ada familinya yang sakit, kata dia. Dan saya merasa harus mendampingi dia dan saya butuh cuti 3 hari. Dan untuk itu saya harus telepon presiden minta izin. Bayangkan, untuk urusan pribadi yang gak ada hubungannya sama presiden, saya harus izin. Ini pernyataan politik yang punya dampak politik sama presiden. Masa iya dia presiden gak tahu dan presiden gak mau tahu? Dari semua rangkaian ini, ada menteri yang ngomong, ada ketua MPR yang ngomong, ada partai yang mendukung. Ini terlalu indah
untuk disebut bahwa ini adalah sesuatu yang kebetulan dan tidak direncanakan. Dan mana ada orang yang mau merencanakan sesuatu kalau itu dianggap tidak masuk akal, yang utopis. Dan apalagi Profesor Yusril Issa Mahendra pernah menyebut bahwa wacana itu mungkin masuk akal dan ada rumusnya. Dan dia menyebut ada 3 jalan untuk bisa mewujudkannya. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tinggal dirubah saja pasal-pasalnya yang mengatur itu. Yang kedua, dekret presiden. Nah, memang ini ya semacam kuat-kuatan lah kalau dekret ini. Ya kalau dia kuat didukung rakyat ya berhasil. Ya kalau tidak ya memang beresiko. Yang ketiga, konvensi konstitusi, konvensi ketatanegaraan. Nah, ini semacam terobosan hukum ya mirip-mirip dengan dekret ya, presiden mengeluarkan maklumat begitu. Ini memang bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan mustahil. Karena apa? Karena pemerintah sekarang menguasai parlemen. Mayoritas pemimpin partai ada di pemerintahan, menjadi anak buahnya Pak Jokowi. Jadi apa kata Pak Jokowi bisa jadi apa kata parlemen. Jadi apa yang membuat mereka tidak percaya diri? Sudah begitu banyak pengalaman, ada banyak undang-undang dan peraturan dan kebijakan yang bertentangan dengan pendapat umum, bisa mereka selesaikan. Kurang apa coba? Demo buruh ketika diberlakukan undang-undang prakerja selesai. Tentang pelemahan KPK yang menurut sudut pandang manapun tidak bisa dianggap benar, ada masalah. Tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berubah-ubah dan makin aneh dan jelas-jelas membebankan APBN, nggak ada suaranya. Termasuk yang baru-baru ini saja tentang KUHP baru yang memuat pasal-pasal yang kontroversial, nggak ada suaranya. Jadi apa yang membuat pemerintah merasa tidak percaya diri? Lah kalau cuma masalah perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode, ya tinggal diobrolkan saja dengan partai-partai itu. Ya kalau sudah cocok, ketuk palu. Ya kalau ada demo, ada polisi, ada tentara. Dan siapa sih mau demo? Mahasiswa paling juga. Dan berapa sih kekuatan mahasiswa? Ya jangan juga dianggap gerakan mahasiswa sekarang sama dengan gerakan mahasiswa 98 ya. Beda. Kalau 98 memang ada akumulasi dari rakyat untuk melawan Orde Baru. Kalau sekarang kan tidak ada. Kepuasan presiden 73%. Apa yang mau ditakutin? Nah, Sobat Forum Keadilan, kenapa konstitusi kita menyebut bahwa presiden dipilih 2 periode, bukan 3 periode? Ini bukan angka tebak-tebak manggis loh. 2 periode ini memang kebiasaan di banyak negara demokrasi. Memang ada negara yang memberlakukan 3 periode, tapi tidak banyak. Ya, kayak Kongo, Vietnam, Iran, dan ada lagi negara di Afrika. Dan biasanya mereka negara yang punya masa lalu dengan totalitarianisme. Nah, kenapa 2 periode? Ini mungkin memang angka yang dianggap sebagai batas kewajaran. Mungkin belum cukup waktu untuk melakukan pembangunan, bisa saja. Tapi kalau lebih dari itu sudah dianggap sebagai nafsu, sudah bagian dari hasrat ingin menumpuk kekuasaan, sudah mau bersenang-senang dengan kekuasaan. Karena itu, kalau ada menteri yang mendorong nafsu berkuasa, ini kan namanya maksiat di dalam demokrasi. Itu kata-kata itu hina, menghinakan pikiran masyarakat. Maka dari itu, mari kita berkaca kepada para pendiri bangsa ini. Pada Cokro Aminoto, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka. Apa tampak dalam diri mereka hasrat untuk bersenang-senang dengan kekuasaan? Pak Jokowi, Anda masih punya waktu untuk menjadi teladan bagi bangsa ini.